Jadi kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak. Bukan sebaliknya, memperrumit. Sampaikan pernyataan dan pertanyaan yang bijak. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Jadi kalau itu adalah Seskap kita, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang sebenarnya hanya satu dari beberapa pejabat pemerintah yang hadir di sebuah gelaran media di Halim Perdana Kusuma. Saat itu ada Mendagri, Mensesnek, ada Kapolri, ada Panglima TNI, ada Kasat, ada banyak lah intinya. Momen tadi itu momen yang ada di setelah 1 jam lah, jadi benar-benar 1:00 terus sekian detik ada lagi gilirannya Seskap Teddy berbicara. Pernyataan tersebut viral, orang ngomongin busa yang ada di mulutnya, kita nggak usah ngomongin itu ya kan. Great minds discuss ideas, average minds discuss event, and small minds discuss people, person. Nggak usah ngomongin soal ininya. Masalahnya teman gue juga banyak yang kalau ngomong berbusa, jadi emang itu kondisi fisiologis saja. Nggak usah kita bahas itu. Mari kita bahas apakah wajar dan bijak untuk bukan cuman Seskap Teddy, sebenarnya yang lain termasuk Kasat berpernyataan seperti itu. Inilah fokus pembahasan kita di Sila kali ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Believe in God. Kalau emang lu bener mendambakan duduk dialog sama Selamat malam dan selamat datang 10.000 penonton di Indonesia Arena Jakarta dalam acara stand up comedy special show Mensrea dari Panji Pragiwaksono. Sekarang mari kita sambut Panji Pragiwaksono. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang gak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Bahkan kalau menurut keyakinan saya, di Ahmad Sahroni, lu mau ngomong apa? Lah aneh, solusi dari yang berani. Solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani, tapi gila. Loh. Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani. Dharma Pongrekun. Sekarang orang macam apa sih yang milih sosok seperti beliau? Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Enggak semua polisi seperti Irjen Teddy Minahasa. Ada juga yang kayak Verdi Sambo. Ikutin gambarnya, jangan ngide. Tukang ngerjain kerjaan arsitek jadinya kayak gitu. Sama, arsitek juga jangan kerjaan tukang. Karena arsitek ngerjain kerjaan tukang itu ibaratnya lapor Mas Wapres. Hati-hati Mas Panji, ngomong politik tuh hati-hati. Nah, inti dari pernyataannya Seskap adalah tolong sadari bahwa kami itu udah kerja. Dan kerja keras nih semuanya.
Jangan anggap kami nggak kerja, jangan anggap kami nggak cepet. Terus tolong yang punya influence, yang punya pengaruh sedikit atau banyak, yang bisa bicara panjang, sejam, 2 jam, kayak mensrea. Itu tolong dimanfaatkan kemampuannya. Bukan untuk memperkeruh keadaan, tapi untuk ngasih tahu yang sebenarnya. Rasanya tuh itu poinnya. Cuman bukan itu yang nyampe. Lebih tepatnya bukan itu yang terasa. Ini penting. Kasat juga gitu. Kasat bahkan agak lebih keras. Kasat bilang, tolong dong jangan bilang kami nggak kerja. Ini padahal ada Panglima TNI-nya di samping. Ini kalau misalnya ini Kasat sebelah sananya tuh. Tolong dong jangan bilang kami nggak kerja. Anggota gue tuh terdampak. Keluarganya hilang tuh dia kerja. Ada yang meninggal anggota beliau 3. Kerja semua ini, jangan bilang kami nggak kerja. Gitu kalau lebihnya. Nah basically, intinya maksud gue, ada bukan permintaan sebenarnya, tapi ada sergahan lah dari beliau-beliau ini untuk, ini kasarnya ya, ngomong jangan sembarangan dah gitu. Itu intinya. Nah, yang dikhawatirkan itu beberapa hal dalam konteks ini. Pertama, situasi sebenarnya seperti apa? Emang benar pemerintah nggak kerja? Itu mesti kita bahas dulu. Terus kita juga akan bahas soal apakah wajar untuk mereka melakukan protes seperti tersebut, dan kalaupun itu wajar, harusnya protesnya seperti apa? Gitu kurang lebihnya ya. Ngomongin keadaan di sana, gue nggak berangkat ke sana. Gue nggak punya privilege-nya secara waktu, tenaga, uang, nggak punya. Diajak, tapi mungkin lu pernah dengar ini dari orang-orang lain, karena memang betul. Ada pihak-pihak yang mau ngasih bantuan. Niat ngasih bantuannya kita nggak tahu ya. Nggak tahu nih. Yang pasti, mau dia pencitraan, atau mau nyari nama baik, atau emang pengen ngebantu, ujung-ujungnya bantuan nyampe. Udah, itu aja. Nggak peduli deh motifnya. Namun, mereka juga ingin kelihatan ngebantu. Kenapa? Kalau menurut gue karena mereka takut nasib yang sama mereka alami seperti yang pemerintah sedang alami. Kebayang nggak? Mereka takut. Rakyatnya lagi kuat-kuatnya. Mereka takut dapat persepsi, kalau nggak nolong, kalau nggak ngebantu, wah ini brand nggak benar nih, kita pindah brand aja. Ada kayak gitu-gitunya. Sehingga mereka pengen ngasih lihat sama orang bahwa mereka tuh ngirim bantuan. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka cari orang-orang terkenal untuk menemani mereka. Orang-orang terkenalnya ada yang beneran peduli mau ke sana. Ada yang juga sama takutnya kalau nggak berangkat ke sana mereka dianggap nggak peduli. Karena rakyat menakutkan memang. Ada juga yang memang karena darahnya ya, dia darah Sumatera, darah Padang atau Aceh atau Sumatera Utara atau Sumatera Barat yang membuat mereka nggak bisa sih harus berangkat. Ada banyak, tapi diajaklah orang-orang ini. Ada juga yang pengen pencitraan, ada juga. Nah tapi permintaan-permintaan yang masuk ke gue ini tidak bisa gue ambil karena selain waktunya nggak ada, lu tahu sendiri gue kemarin kayak apa. Tapi juga karena gue nggak tahu nih orang-orang ini dengan gue tuh minatnya seperti apa gitu. Tapi dari teman-teman gue yang berangkat, deskripsi yang balik itu adalah ini bencana emang skalanya tuh 3 provinsi guys. Kayak apa coba? 3 provinsi. Nggak wajar itu. Kayak 1 Jakarta kena dampak gitu. Tentu gue bukan ngomongin se-Jakarta banjir ya. Tapi
setengah dari Jakarta kena, seperempat dari Jakarta kena, nggak mungkin nggak ada dampaknya ke yang lain kan? Kan semuanya berjejaring. Ya kerja, ya makan, ya sekolah, ya distribusi, segala macam. Ada satu orang teman gue berangkat ke sana, dia bilang gue ke Aceh waktu tsunami dan gue ke Aceh lagi sekarang. Yang meninggal lebih banyak waktu tsunami, tapi yang terdampak jauh lebih banyak yang sekarang. Dia menggambarkan skalanya. Dia naik helikopter berjam-jam dari atas, dia ngelihat jalan putus, jalan putus, jalan putus, jalan putus, jalan putus, sehingga kalaupun dia nggak kena, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Si warga yang ada di sebuah tempat ya, karena akses kemana-mana itu terputus. Dia sampai bilang, udah paling benar waktu itu pendekatannya B.J. Habibie gitu. Harusnya kita, namanya juga Indonesia ya, negara kepulauan, harusnya kita punya lebih banyak lanut gitu. Tapi poinnya adalah itu emang parah banget, dan kita semua kan follow banyak orang ya, sehingga kita bisa ngelihat teman-teman kita pada berangkat. Coba lu cek deh, kayaknya perasaan gue dan dugaan gue benar. Semua orang yang udah berangkat ke sana udah nggak lagi mempermasalahkan pemerintah lamban. Udah nggak mempermasalahkan lagi mana tentara, mana polisi. Karena mereka tahu emang nggak ada. Namun mereka tahu skalanya itu luar biasa. Jadi ada banyak teman-teman gue tuh yang ketika nyampe sebuah titik, mereka nyampe duluan daripada pemerintah. Pemerintah tuh belum nyampe. Tapi ini tidak menggambarkan bahwa pemerintah nggak kerja. Ada juga titik-titik yang pemerintah nyampe duluan, sipil belum nyampe. Ini saking besarnya dampaknya. Kebetulan mereka nyampe duluan sebelum pemerintah. Di tempat lain kebetulan pemerintah nyampe duluan sebelum mereka. Dan masing-masing, terutama di bagian awal-awal, ya nggak bawa kamera lah. Mana kepikiran bawa kamera? Ada sih yang kepikiran. Seperti yang dibahas di sila sebelumnya. 3 sila berturut-turut ini masih ngomongin bencana. Segitu luar biasanya ini skala. Bantuan terus dilakukan. Comika juga waktu The Founder 5 bikin penggalangan dana terus saja. Karena skalanya mengagumkan. Nggak pernah kayaknya kita ketemu skala seperti ini sebelumnya. Ya mungkin pernah, tapi ya nggak seperti ini persis gitu bentuknya. Teman-teman gue yang berangkat ke sana tuh cerita semuanya bahwa gue ngelihat sendiri tentara, polisi hampir mati kecapean untuk bekerja bersama dengan publik. Terus mungkin lo berpikir, tapi gue ngelihat tuh video warga setempat protes mana pemerintah. Ya nggak tahu ya, mungkin lu punya privilege nggak pernah kena bencana ya. Tapi ketika lu jadi korban bencana, udah pasti lu kalut, men. Udah pasti lu mikirin apa yang terjadi sama gue, itu udah pasti dan sangat wajar. Namun sekiranya warga setempat itu kemudian bisa tahu kondisi yang seluruhnya, dia juga akan sadar, oh skalanya ternyata begini, gue ngerti. Gue tetap frustrasi, gue tetap sedih, dan gue berhak untuk frustasi, gue berhak untuk sedih. Namun jadi ada gambaran gitu, bahwa dia tidak sendiri dalam permasalahan ini gitu. Makanya banyak perubahan dari opini masyarakat antara yang tidak ke sana sama yang ke sana. Yang ke sana itu benar-benar hand in hand, bantuan ke tangan polisi ke tangan tentara, tangan sipil, polisi, tentara, begitu terus saja. Literally sipil dan pemerintah kerja bareng. Karena pada titik itu ketika mereka di sana, mereka benar-benar sadar emang skalanya gila nih. Pantesan gue ngelihat kayak pemerintah nggak kerja. Bukan nggak kerja, banyak banget ini rumit. Nyampe ke sana tuh susah sekali. Jadi yang banyak diprotesi sama masyarakat di Indonesia ini terjadi karena kita nggak punya gambaran itu. Dan itulah kenapa pressconnya kemarin ini semua berusaha untuk bilang, kondisinya kayak gini, ini yang kami lakukan. Kondisinya kayak gini, ini yang kami lakukan. Kami mengalami kesulitan, begini. Semua itu ngomong hal yang sama. Yang mana nanti kita akan bahas kesalahannya. Tapi itulah kenapa mereka harus tahu, susah tahu. Ini tuh susah banget.
memang nggak dibantu ya sama konten-konten a story a day in my life, terus lutung si buta dari gua hantu, terus jaket vest tactical tunjuk-tunjuk, terus ngeluarin lumpur lewat jendela, ya itu gak ngebantu lah. Tapi kita semua ngerasa lamban karena kita diem di tempat. Kebayang maksud gue, kita semua ngerasa pelan karena kita diem di tempat. Kayak kalau misalnya kita lagi ngeliatin balap lari gitu, kita duduk di sini terus kita ngeliatin orang muter gitu, kayak lama bener ya gitu. Sementara yang lagi lari tuh dia lagi lari. Gitu. Perspektif poin gue. Nah, itu kelihatannya yang bisa gue bantu untuk coba sampaikan ya. Sekali lagi, gue juga duduk di sini. Mungkin apa yang gue tahu sama apa yang lu tahu berbeda. Tapi gue cuma pengen bilang. Dan gue cuma pengen bilang bahwa kayaknya kita nggak punya gambaran itu soal skalanya. Yang kedua, permintaan soal dijadiin bencana nasional ini juga udah dicoba untuk dijelaskan. Dan kecurigaan sih banyak ya. Cuman mereka sih udah bilang, ini juga bantuan udah dari pusat. Bantuan asing ada juga. Ada. Kemarin tuh sempat dibalikin tuh, bukan dibalikin ke negaranya, dibenerin rute pemberiannya gitu. Ya namanya juga pemerintah pasti ada aturan yang berlaku ya, biar gampang dicatat, gampang diukur, dan juga nggak terjadi korupsi. Hampir jatuh ini pusat ini, salah satu mbak kesayangan gue. Itu satu. Ini mungkin gue di sini dikritisi, tapi gue cuma pengen menyampaikan apa yang teman-teman gue yang kesana sampaikan. Jadi teman-teman gue yang kesana sampaikan, mereka bilang, kalau udah nyampe sana, lu ada gambaran sekalian seperti apa, lu udah nggak lagi mempermasalahkan kenapa nggak bencana nasional, mana peran pemerintah, karena lu tahu bahwa ini gila sih emang. Itu yang mau gue sampaikan. Nah sekarang, wajar nggak sih mereka untuk komplain sih kasatnya, Seskap Teddy, wajar nggak sih untuk komplain? Menurut gua mengerti, tapi menurut gua tidak wajar. Gua ngerti, gua adalah kasat. Gua ngeliat dan mendengar orang-orang pada ngomongin gua nggak kerja. Tapi gua ngerasain langsung lelahnya gua, dan gua ngeliat anak buah gua ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang cedera, ada yang banyak banget di depan mata gue. Kok bisa sih lu ngomong gue nggak kerja gitu? Gue ngerti perasaannya Seskap Teddy. Dari detik pertama, ini kata-kata dia, dari menit pertama, dari hari pertama, detik pertama kata dia, pemerintah tuh udah bersama dengan rakyat mencoba untuk melakukan sesuatu. Kendalanya begini, tapi kami melakukan ini, kami bangun jembatan itu, ina-inu, rapat di sini, rapat di situ. Kok bisa sih bilang kami nggak kerja? Capek loh nih. Gue ngerti. Tapi nggak wajar. Gue tuh sering mencoba membayangkan relasi antara pemerintah dengan rakyat itu seperti apa. Kadang posisinya seperti ayah kepada anak-anaknya. Namanya anak-anak, nggak punya helikopter view akan keadaan, sehingga nggak ngerti dasar-dasar pengambilan keputusan sang ayah. Jangankan itu. Waktu kita masih kecil, waktu gue kecil deh, gue aja bingung kenapa bokap gue bisa gunting meja. Tahu nggak lu? Gue gini dikit ya. Nih ya. Nih. Bokap gue gini nih. Lu denger gak suaranya? Bokap gue dulu kayak gitu. Terus gue bingung, itu gimana caranya gitu?
Padahal dia cuma ngegaruk meja aja. Namanya juga bocah. Waktu gue kecil, gue ngeliat begini aja bingung. Gitu. Itu aja gue bingung. Ada banyak hal yang gak mampu untuk kita pahami waktu kita kecil. Aduh, ini gara-gara tadi jadi repot dikit ya. Ya udahlah ya. Ada hal yang gak mampu kita pahami waktu kita kecil. Karena wawasan kita, pemahaman kita, pengetahuan kita akan konteks dan keadaan itu nggak sama gitu. Nah, itulah kenapa anak kadang protes ke ayah. Nah, ayah punya pilihan kan? Mau bilang lu goblok, atau mau bilang, ya lu pahamin dong gua. Atau mau, ya ngerti. Tapi gini masalahnya, gini. Nanti deh ayah coba perbaiki. Karena kita punya banyak pilihan kan. Gue mau cerita sesuatu yang jadi core memory gue, bukan memori baik lagi. Waktu gue mungkin SMP ya, bokap gue bisnisnya mulai goyang sehingga nggak ada duit. Ya barang dijual, mobil dijual gitu-gitulah. Lalu kayaknya bokap gue tuh terdesak. Terus dia ngomong tiba-tiba, dia, Mas Panji sini. Nggak ada angin, nggak ada apa. Manggil Mas Panji sini deh. Lihat ya, kamu ngerti nggak nih? Coba lihat. Ini tuh harusnya ada uang nih turun segini. Kamu lihat nilainya? Kamu lihat ini. Ini tuh harusnya turun. Cuman masalahnya, ayah masih nunggu duitnya. Duitnya tuh terlambat turun segala macam ya. Nggak ada, gue nggak nanya duit, gue nggak minta apa. Bukan kayak gue minta Nintendo atau apa, nggak ada. Tiba-tiba aja dia ngomong kayak gitu. Mungkin dia terdesak sama nyokap gua yang minta, sama orang-orang lain yang minta, ada pembantu mungkin mesti digaji, apa segala macam. Sehingga dia ngerasa kayak mesti menjelaskan. Pertanyaannya, bener gak bokap gua kayak gitu? Bokap gua udah almarhum ya, jadi ya udahlah ya. Bener gak bokap gua kayak gitu? Gua ngerti, gua mengerti perasaan itu. Gua ngerti kenapa dia ngomong kayak gitu. Dari kecil gua udah ngerti. Dari kecil gua udah mikir, oh ini orang terdesak. Gua udah tahu tuh. Gua bisa ngerasain itu. Cuman kan, bener gak sih dia ngelakuin itu? Jawabannya kan enggak. Makanya yang benar adalah show, not tell. Just show. Show the result. Show that you've been working. Show us that you're trying. Itu aja. Dan itulah yang diharapkan dari pemerintah kan. Pemerintah bilang, gue tuh udah kerja. Ya tunjukin. Tunjukin, bermitralah dengan kami, jangan membuat kami jadi seakan-akan musuh. Apakah ayah membuat anak seakan musuh? Enggak kan? Ayah juga mesti jelasin, ayah mungkin mesti bermitra sama anak. Tunjukin aja, tunjukin perjuangan lo. Kayak misalnya Ferry Irwandi dibilang, misalnya Ferry Irwandi ya, misalnya. Tapi jangan Ferry Irwandi, takutnya enggak, Ferry Irwandi nggak ngomong gitu. Gue mau ngambil contoh. Nah, misalnya Ipman. Misalnya Ipman nih. Harus Ipman. Misalnya Ipman. Ipman berangkat ke sana. Ipman berangkat sendiri nih. Terus Ipman ngomel-ngomel, mana nih pemerintah? Nah ini. Nah karena Ipman ini Ipman, jadi dia banyak yang memantau, banyak yang ngeliatin dia, banyak yang mengikuti sosmednya dia, banyak yang mencoba untuk mencari tahu keadaan di daerah bencana dari si Ipman ini. Akhirnya rame persepsi bahwa Indonesia nggak kerja, pemerintah nggak kerja tuh jadi rame gara-gara si Ipman yang terkenal ini. Nah, pemerintah kalau udah tahu kayak gitu, bukan ngomel kayak Ipman. Ya lu yang pencitraan lu bawa kamera dan segala macam ngapain? Harusnya sudut pandang pemerintah, kayak gue aja ngomong deh. Samperin nih. Nah, ya udah ini aja deh. Samperin, cek gitu. Terus, hey, gue boleh nggak ngasih tahu sama lu keadaan sebenarnya seperti apa? Lu lihat bareng-bareng sama gue. Kata dia, ya udah oke. Terus jalan kan, jalan. Akhirnya mereka ngeliat tuh dari atas, oh ternyata begitu keadaannya. Dia bisa ngomong. Harusnya pemerintah kayak gitu. Orang-orang yang lu anggap sebagai orang-orang yang menyebarkan informasi nggak benar, itu lu samperin, bukan lu salah-salahin, bukan lu omel-omelin. Sudut pandang lu tuh, oh mungkin dia nggak tahu. Bukan,
oh dia mah emang pengen jelek-jelekin kita. Bukan gitu. Nggak boleh bahkan pemerintah berpikir seperti itu. Pemerintah tuh nggak boleh berpikir, duh kenapa sih, kok rakyat gue gini sama gue, duh kok rakyat selalu nyalahin gue, duh gimana sih kok nyusahin gue mulu nih rakyat, ih kok ngomongnya nggak seperti yang sebenarnya. Nggak bisa kayak gitu, nggak boleh kayak gitu bahkan. Bahaya bahkan untuk sebuah pemerintah kayak gitu. Pemerintah harus berpikir, oh mungkin dia nggak ngerti kali, oh mungkin dia nggak tahu, oh mungkin emang gue harusnya nyamperin dia, cerita sama dia, tanya sama dia, yang lu alamin seperti apa. Gue boleh nggak cerita apa yang gue alamin? Lu boleh nggak ngasih lihat apa yang saat ini sedang kami lakukan? Gitu loh. Itu baru namanya hand in hand. Seperti yang terjadi di lapangan, hand in hand antara sipil, polisi, militer. Di ranah atas juga kayak gitu. Di ranah menginformasikan juga gitu, hand in hand. Tapi pernyataannya Seskap, pernyataannya Kasat, itu tidak menggambarkan itu. Tolong dong, media, beritain yang benar, tolong dong gitu. Tolong dong buzzer atau orang-orang yang punya influence, tolong dong informasi yang benar gitu. Nggak gitu, show, not tell. Jangan sekedar ngomong ini datanya, ini keadaannya, jangan. Lu tahu sendiri kan 2025. Orang senangnya nonton. Kalau ternyata orang nggak tahu informasi dari lu ya karena mungkin data lu nggak bisa ditonton kali. Selalu salah pemerintah sih. Dan itu adalah takdirnya. Kalau di ini ya, apa namanya, football championship, apa yang kita main game terus kita diemin terus dia gerak sendiri gitu, tau gak? Kan ada tuh. Biasanya pemain ditanya usai pertandingan atau bahkan FIFA Ultimate Team juga kayak gitu. Setelah pertandingan pemain kita ngomong sesuatu yang mengangkat moralitas sehingga chemistry-nya jadi naik atau dia memproses medianya nggak baik sehingga moralitas turun gitu kan lebihnya. Itu kan sering terjadi. Seorang pemain sepak bola kan nggak bisa bilang, lu nggak tahu sih rasanya jadi pemain sepak bola, lu coba aja hadapin Messi kalau lu berani. Apa jadinya tuh? Jelek kan? Kita tahu itu. Kita tahu kalau misalnya kita kalah, udah bacot, nonton aja, bukan lu yang main kan gitu. Itu kan kontennya, nilainya kan jelek di mata masyarakat kan. Nah, prinsip yang sama juga dengan pemerintah berhadapan dengan rakyat, pemerintah berhadapan dengan buzzer dan influencer. Ya lu nggak tahu sih, gue udah kerja tahu gini. Lu aja yang gini. Nilainya kan jadi jelek kan. Ini tuh permasalahan klasiknya pemerintah Prabowo menurut gue adalah ingin menggapai rakyat tapi nggak tahu caranya. Nggak tahu cara ngomongnya, nggak tahu pendekatan yang tepat. Padahal pemerintahnya Pak Prabowo ini punya banyak sekali buzzer dan influencer yang ada di pihak mereka loh. Kemana itu semua? Di video ini kita udah bahas soal apa yang jadi dugaan gue tentang apa yang terjadi di sana. Gue udah bahas juga soal wajar atau tidak mereka berpendapat seperti itu dan harusnya seperti apa. Moga-moga video ini nyampe. Gue nggak tahu apakah ini akan di voting sama member untuk rilis untuk umum. Tapi kalau pun tidak, kan di antara member juga ada intelnya. Semoga nyampe ke sana dan semoga jadi bahan pembelajaran. Jadi kalau Seskap tadi bilang, tolong dong yang punya pengaruh dan yang bisa ngomong panjang, tolong sampaikan informasi yang benar, jangan kesannya pemerintah nggak kerja. Hal yang sama mau gue sampaikan. Tolong kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang berwajib, yang punya keputusan, yang punya kebijaksanaan, yang punya tanggung jawab untuk memimpin rakyat Indonesia, tolong dong jangan anggap kami musuh dan jangan anggap kami lagi pengen ngejelek-jelekin. Anggap kami mitra. Dan rakyat juga jangan aneh kalau misalnya ngeliat ada Ferry ketemu sama Pak Prabowo. Ya inilah yang sebenarnya gue harapkan. Emang harus bermitra, emang harus ketemu, emang harus ngobrol. Lagian kan kita juga nggak tahu palanya Ferry apa ketika ketemu sama Pak Prabowo. Jangan-jangan pulang-pulang dari situ ternyata aneh. Gue nggak tahu. Itu aja dari gue. Ini bakal rilis hari ini langsung. Gue cuma mau informasiin.
Ini 24, 25, 26, tanggal 27 Desember. Men's Stand Up Comedy Special tayang di Netflix, tidak disensor, tidak dipotong untuk kenikmatan Anda merayakan tahun baru. Terima kasih, kita ketemu di sila berikutnya. Thank you, bye-bye.